Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang persamaan diopantin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Nurul Rahmadani dengan NIM 2420036, dan kedua Syafrina Deti dengan NIM 2420038, dan ketiga Yudhistira dengan NIM 2420053, dan keempat Zilan Zalilah dengan NIM 2420054, kelima Atika Khairunisa dengan NIM 2420057, serta yang keenam Yusrizal Malhendra dengan NIM 2420065. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Persamaan diopantin. Persamaan diopantin yaitu apabila kita mempersyaratkan bahwa selesaian dari persamaan khusus adalah bilangan-bilangan bulat. Persamaan diopantin dua variabel yaitu AX tambah BY sama dengan C dengan ABC elemen Z. Persamaan diopantin tiga variabel yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D dengan ABCD elemen Z. Teorema 7.1. Ditentukan A, B, C bilangan bulat Z dan D sama dengan A, B. Yang pertama, jika D tidak membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C tidak mempunyai selesaian. Yang kedua, jika D membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C mempunyai selesaian bulat yang tak hingga banyaknya, yaitu pasangan X, Y, di mana X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N, dengan N bilangan bulat Z dan X0, Y0 adalah suatu selesaian khusus. Selanjutnya akan kita coba buktikan teorema 7.1 tadi. Pertama, dengan misalkan persamaan AX tambah BY sama dengan C mempunyai selesaian X, Y dengan X, Y adalah bagian dari Z atau bilangan bulat. Karena D sama dengan A, B, maka D adalah pembagi dari A dan D adalah pembagi dari B, sehingga D adalah pembagi dari AX dan D adalah pembagi dari BY. Dan akibatnya D adalah pembagi dari AX tambah BY atau D adalah pembagi C. Jadi jika D tidak membagi C, maka persamaan tidak mempunyai selesaian. Kemudian karena D sama dengan A, B, maka tentu ada bilangan-bilangan bulat X1 dan Y1, sehingga AX1 tambah BY1 sama dengan D. Selanjutnya karena D adalah pembagi C, maka tentu ada bilangan bulat T, sehingga C sama dengan DT. Dari AX1 tambah BY1 sama dengan D, dapat ditentukan bahwa ATX1 tambah BTY1 sama dengan DT. Berarti ATX1 tambah BTY1 sama dengan C, atau A dalam kurung TX1 ditambah B dalam kurung TY1 sama dengan C. Dengan demikian, satu selesaian persamaan adalah X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0, dengan X0 sama dengan TX1 dan Y0 sama dengan TY1. Berarti persamaan mempunyai selesaian jika D pembagi C dengan AX0 tambah BY0 sama dengan C. Untuk membuktikan bahwa terdapat tak hingga banyaknya selesaian, ambillah X sama dengan X0 tambah dalam kurung B per D kali N dan Y sama dengan Y0 dikurang dalam kurung A per D kali N, di mana N adalah bagian dari Z atau bilangan bulat. Kemudian harus ditunjukkan bahwa X, Y adalah suatu selesaian. Substitusikan X dan Y ke dalam persamaan, maka diperolehlah AX tambah BY sama dengan A buka kurung kurawal X0 tambah dalam kurung B per D kali N tutup kurung kurawal ditambah B buka kurung kurawal Y0 dikurang dalam kurung A per D dikali N tutup kurung kurawal. Maka didapatkan AX0 ditambah BY0 sama dengan C. Jadi terdapat tak hingga banyaknya selesaian, yaitu X sama dengan X0 ditambah dalam kurung B per D dikali N dan Y sama dengan Y0 dikurang dalam kurung A per D dikali N, dengan N adalah bagian dari Z atau bilangan bulat.
Untuk membuktikan bahwa setiap selesaian mempunyai bentuk, maka dapat kita lihat pada persamaan X sama dengan X0 ditambah B per D kali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D kali N, dengan N termasuk bagian bilangan bulat atau Z. Dimisalkan bahwa X dan Y adalah bilangan-bilangan bulat yang memenuhi persamaan AX tambah BY sama dengan C. Karena AX0 ditambah BY0 sama dengan C, dan AX tambah BY sama dengan C, maka dalam kurung AX tambah BY dikurang dalam kurung AX0 ditambah BY0 sama dengan 0. Atau dapat kita ubah juga menjadi A dalam kurung X dikurang X0 ditambah B dalam kurung Y kurang Y0 sama dengan 0. Dan akibatnya dapat ditentukan bahwa dalam kurung A per D dikali dalam kurung X dikurang X0 sama dengan dalam kurung B per D dikali dalam kurung Y0 dikali Y. Dalam kurung A per D merupakan pembagi dari dalam kurung B per D dikali dalam kurung Y0 dikurang Y. Atau karena A per D, B per D sama dengan 1, maka A per D adalah pembagi dari Y0 dikurang Y. Berarti ada N bagian dari bilangan bulat atau Z, sehingga dalam kurung Y0 dikurang Y sama dengan dalam kurung A per D dikali N, atau Y sama dengan Y0 dikurang dalam kurung A per D dikali N. Substitusikan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N pada A dalam kurung X dikurang X0 ditambah B dalam kurung Y dikurang Y0 sama dengan 0. Maka diperolehlah A dikali dalam kurung X dikurang X0 ditambah B buka kurung kurawal Y0 dikurang A per D dikali N dikurang Y0 tutup kurung kurawal sama dengan 0. Atau A dikali dalam kurung X dikurang X0 dikurang B dalam kurung A per D dikali N sama dengan 0. Atau dapat juga diubah menjadi X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. Baik, kita akan masuk pada contoh 7.1, yaitu selesaikan persamaan Diopantin linear untuk poin A 4x tambah 5y sama dengan 10 dan poin B 9x tambah 12y sama dengan 21. Langsung saja kita jawab, yaitu poin A 4,5 sama dengan 10 habis dibagi 1, maka persamaan mempunyai penyelesaian. Untuk 4,5 sama dengan 1, maka menurut teorema 2.12 tentu ada X1, Y1 elemen bilangan bulat, sehingga 4X1 tambah 5Y1 sama dengan 1, karena 5 sama dengan 1 kali 4 tambah 1, atau 4 dikali min 1 tambah 5 dikali 1 sama dengan 1, dan 4X1 tambah 5Y1 sama dengan 1, maka X1 sama dengan min 1 dan Y1 sama dengan 1, sehingga dari 4 min 1 tambah 5 kali 1 sama dengan 1 dapat ditentukan 10 dikali 4 dikali min 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 10 dikali 1. Dengan demikian 4 dikali min 10 ditambah 5 dikali 10 sama dengan 10. Berarti X0 sama dengan min 10 dan Y0 sama dengan 10. Penyelesaian persamaan adalah X, Y dengan X sama dengan min 10 ditambah 5K dan Y sama dengan 10 dikurang 4K, dan K elemen bilangan bulat. Untuk poin B 9,12 sama dengan 21 habis dibagi 3, maka persamaan mempunyai penyelesaian, yaitu 9,12 sama dengan 3, maka menurut teorema 2.12 tentu ada X1, Y1 elemen bilangan bulat, sehingga 9X1 ditambah 12Y1 sama dengan 3. 12 sama dengan 1 dikali 9 ditambah 3, atau 9 dikali min 1 tambah 12 kali 1 sama dengan 3, dan 9X1
tambah 12Y1 sama dengan 3, maka X1 sama dengan min 1 dan Y1 sama dengan 1. Sehingga dari 9 kali min 1 tambah 12 kali 1 sama dengan 3 dapat ditentukan 7 dikali 9 kali min 1 tambah 12 kali 1 sama dengan 7 kali 3. Dengan demikian, 9 kali min 7 tambah 12 kali 7 sama dengan 21. Berarti X0 sama dengan min 7 dan Y0 sama dengan 7. Penyelesaian persamaan adalah X, Y dan X sama dengan min 7 tambah 4K dan Y sama dengan 7 dikurang 3K dengan K elemen bilangan bulat. Teorema 2.2.1. Ditentukan P kali Q elemen N. RO sama dengan 1, LO sama dengan 0, R1 sama dengan 0, L1 sama dengan 1. Dan untuk I sama dengan 2,3 sampai dengan N. Dengan KI adalah hasil bagi dalam. Pembuktian. Berdasarkan langkah-langkah algoritma Euclides pada teorema 2.20 dipilih P sama dengan SO dan Q sama dengan S1. Kemudian kita gunakan cara pembuktian induksi matematika untuk membuktikan P, Q sama dengan SN sama dengan RNP tambah INQ. Untuk I sama dengan 0, P sama dengan S0 sama dengan 1 kali P tambah 0 kali Q sama dengan ROP tambah IOQ. Untuk I sama dengan 1, Q sama dengan S1 sama dengan 0 kali P tambah 1 kali Q sama dengan R1 tambah I1 dan I1Q. Sekarang anggaplah bahwa S1 sama dengan RIP tambah LIQ. I sama dengan 1,2 sampai dengan N. 1 sesuai dengan keadaan langkah ke N dalam pembuktian teorema 2, algoritma Euclides dapat ditunjukkan bahwa SN kurang 2 sama dengan SN kurang 1, KN kurang 1 tambah SN, atau SN sama dengan SN kurang 2 kurang SN kurang 1, KN kurang 1. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip induksi matematika, N sama dengan SN kurang 2 kurang SN kurang 1, KN kurang 1. Sama dengan Rn sama dengan 2P tambah Ln kurang 2 tambah Q dikurang Rn kurang 1P tambah Ln kurang 1 tambah Q KN kurang 1 sama dengan Rn kurang 2 kurang Rn kurang 1 KN kurang 1. P tambah Ln kurang 2 kurang Ln kurang 1. KN kurang 1 dikali Q sama dengan Rn kurang 2 kurang KN kurang 1 dikali Rn kurang 1 kali P tambah Ln kurang 2 kurang KN kurang 1 IN kurang 1 dikali Q. Itu hasilnya SN sama dengan RNP. Contohnya, selesaikan persamaan diopantain linear 221X ditambah 91Y sama dengan 1066. Diopantainya 221 sama dengan 91 dikali 2 ditambah 39, Q2 sama dengan 2. 91 sama dengan 39 dikali 2 ditambah 13, Q3 sama dengan 2. 39 sama dengan 13 dikali 3, N sama dengan 3. Karena 221 sama dengan 13, maka persamaan dapat diselesaikan NRLK 1102, 2012, 31 min 2, 4 min 25. Dengan demikian min 2 dikali 221 ditambah 91 dikali 5 sama dengan min 442 ditambah 455 sama dengan 13. Sama dengan 221 dan 91.
Karena 1066 sama dengan 82 dikali 13, maka 82 dikali min 2 dikali 221 ditambah 82 dikali 5 dikali 91 sama dengan 82 dikali 13 sama dengan 1066. Sehingga dapat ditentukan bahwa 221 dikali min 164 ditambah 91 dikali 410 sama dengan 1066. Berarti X0 sama dengan min 164 dan Y0 sama dengan 410. Selesaian persamaannya adalah X, Y dengan X sama dengan min 164 ditambah 7X dan Y sama dengan 410 dikurang 17K. K diopenten Z. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan, kami mohon maaf dan harap dimaklumi, karena kami hanyalah manusia biasa yang penuh akan kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.